Sipi Lewi. Jadi hari ini Sipi bakalan menonton film yang judulnya tuh sebuah kayak guru gitu ya. Jadi nama filmnya tuh sama kayak film yang itunya. Jadi ini adalah guru. Jadi ada kelas yang mereka tuh ujian gitu ya, kayak ujian gitu. Nah tapi gurunya tuh beda lagi. Pas guru yang biasanya kan, kalau aku kan ujiannya masih gurunya itu yang guru aku. Tapi ini tuh beda guys, gurunya diganti lagi dengan guru yang lain. Tapi itu tuh guru tuh bukan manusia, tetapi seperti gurita. Itu tuh seperti gurita. Kita langsung nonton aja yuk. Tahunya kalian gak ngerti gitu. Tapi sebelum nonton, untuk kalian yang belum subscribe, like, comment, share, and subscribe. Itu dulu ya guys, di bawah ya. Oke guys, langsung aja kita tonton. Check it out. Ini dia guys, aku nontonnya di tablet. Sorry. Nih, jadi nanti di sininya juga akan dijelaskan. Ya, let's go, kita nonton. Check it out. Oke, kita pencet dulu. Warna kuning yang bisa berbicara dan suka tersenyum. Dan kalian diperintahkan untuk membunuh wali kelas itu. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Yuk tonton sampai selesai. Oke. Film ini Jadi gurunya tuh tadi kan kalian udah lihat tangannya tuh panjang banget kayak gurita. Terus dia tuh suruh murid-muridnya tuh nembak dia guys. Kenapa nembak dia ya guys? Yuk kita langsung lihat lagi. Wali dengan ditampilkan sebuah bulan yang 70%-nya telah dihancurkan oleh alien. Alien yang juga akan menghancurkan bumi. Membuat para militer di bumi sangat kewalahan. Namun alien ini menawarkan penundaan penghancuran bumi sampai 1 tahun ke depan. Dengan satu syarat, ia menjadi salah satu guru di sekolah SMP Kunigigaoka. Tawaran tersebut lalu diterima oleh militer dunia. Cerita lalu beralih ke kelas 3E yang merupakan kumpulan anak-anak gagal. Diberi tugas kalian juga bisa lihat di YouTube langsung ya guys. Ini asalnya gurunya yang ini. Jadi yang sudah menghancurkan sebagian dari bulan. Alasannya, jika ia tidak mungkin dia tuh kayak bagian alien maka gitu ia ya. akan menghancurkan bumi. Selain itu, ada juga hadiah sebesar 10 juta yen atau senilai dengan 1,1 miliar rupiah. Awalnya, puluhan anak SMP ini disuruh untuk membunuh menggunakan pisau khusus dan menembak gurita tersebut dengan pistol angin yang berisi peluru BB anti gurita itu. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Ternyata si gurita juga punya kecepatan secepat 20 mach atau jauh lebih cepat daripada pesawat jet. Guys, cepet Lalu banget datanglah sumpah. seorang wanita bernama Mrs. Iriana Jelavic. Ia merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil. Awalnya dia dikirim untuk membunuh gurita kuning tersebut. Tapi sejak itu, ia menjadi guru bahasa Inggris mereka dan mengajarkan cara menjadi pembunuh yang elit. Ya habis ngalahin guys. Habis Yota ngalahin. Nagisa merupakan aktor utama dari film ini. Konflik pertama dalam Ini tuh kelas bohongan ini ya dimulai guys. dari Gak tau, siswa aku yang gak meminta tahu Nagisa bohongan atau beneran. untuk Katanya tuh membawa ini bom tuh untuk berisikan menghibur peluru doang. anti gurita. Ya Namun tuh, rencana mereka gagal. si guru Gurita ininya itu tuh berhasil tersenyum menghindar terus dengan guys, cepat. walaupun serem gitu ya guys. Dengan wajah gurita menjadi merah atau marah. Ia mengancam siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal tersebut dan menceramahi mereka agar tidak melakukan hal yang berbahaya. Lalu, ia juga mengajari mereka sesuatu cara untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan. Sesaat, mereka mulai senang dan menyukai gurita tersebut. Dan dengan persetujuan anak-anak kelas 3E, mereka bersepakat menamai gurita itu dengan nama Koro Sensai. Dari Koro Sensai, Koro merupakan bahasa Jepang yang artinya tidak dibunuh dan Sensai yang artinya guru.
Konflik kedua terjadi ketika murid pindahan bernama Akabane Karma datang. Ia merupakan murid yang sangat cerdas yang sebelumnya berada di kelas utama sama seperti Nagisa. Hal ini disebabkan karena ia telah melukai murid kelas A yang telah membuli murid kelas E. Mengetahui latar belakang Karma, Sensai lalu mengubah sikapnya tersebut dengan beberapa cara memperlihatkan kekuatan Koro Sensai yang menghukum Karma, namun cara menghukumnya unik. Ia memberikan makanan kepada Karma karena Karma terlihat sangat pucat, lalu memasukkan makanan yang lezat agar Karma menjadi lebih sehat, dan Koro Sensai juga menggambarkan sedikit seni ke kukunya yang sangat imut dan bertolak belakang dengan karakter Karma. Ia pun mencoba melawan, namun dengan cepat Koro Sensai memasakkan celemek yang sangat dia tuh kayak jahatnya tuh ngasih makanan ya. Kan orang kalau mau ngebunuh atau gimana kok pakai pisau atau dia tuh kayak pakai makanan gitu. Namun dengan pintarnya Koro Sensai berhasil menyelamatkan Karma. Dan seketika dia baik Karma juga ya berubah. guys, dia baik. Walaupun kayak jenisnya tuh beda banget. Murid dari kelas 3E. Ia merupakan robot bernama Ritsu. Ritsu ini merupakan seorang wanita yang berkomunikasi melalui layar, yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tujuannya datang ke kelas 3E karena ingin membunuh Koro Sensai, menyerang Koro Sensai dengan membabi buta. Maka dari itu, siswa yang lainnya menjadi tidak suka dengannya. Namun berkat nasihat dari Koro Sensai, Ritsu menjadi akrab dan sangat bersahabat dengan teman-teman yang lainnya. Beberapa hari kemudian, muncul siswa baru lagi bernama Itona. Ritsu banyak juga ya guys dia muridnya dalam pembunuhan bersama dengannya. Tujuan Itona adalah membunuh orang yang lebih kuat darinya. Pada saat jam sekolah selesai, Itona mengajak Koro Sensai berduel di dalam kelas. Dengan tiba-tiba tentakel Koro Sensai terpotong, yang ternyata Itona juga memiliki tentakel di rambutnya. Sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, Koro Sensai lantas sangat marah. Dengan wajah yang memerah gelap, sambil menanyakan dari mana dia mendapatkan tentakel itu, Itona berhasil menyudutkan Koro Sensai. Namun Koro Sensai juga dengan cepat berhasil mengalahkan Itona dengan pisau yang anti gurita. Karena Itona juga sama sepertinya. Itona tuh dia juga punya apa sih kayak ubur-ubur gitu, cuman di atas ininya, di tengah-tengah otak, jadi kayak keluar gitu loh guys. Jadi dia ngalahin si gurunya. Tapi sama si itu udah dibunuh ya kali. Ia pun sama akan pisau digantikan anti oleh gurita. Takaoka. Di awal Takaoka terlihat baik karena ia mulai memberikan makanan kepada siswa. Namun sifat aslinya tidak seperti itu. Karena terlihat cara mendidik Takaoka sangat keras. Ia memaksa siswa yang tak sanggup lagi untuk berlari, sehingga salah satu siswa mengatakan ia lebih senang dididik oleh Karasuma. Saat akan memukul siswa, Karasuma menghentikan Takaoka dan menyuruh menghentikan pelatihan itu. Ia pun menolaknya dan memberikan tantangan ke Karasuma berupa duel 1 lawan 1. Namun duel tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Jahat juga ya guys guru yang itu. Mendingan yang gurita ya kan, baik banget. Cuman kalau ada yang ngalahin dia tuh pasti marah gitu. Mungkin dia tuh malu gitu kan. Masih badan besar gak bisa ngalahin anak kecil gitu. Dengan cepat pertandingan pun dimenangkan oleh Nagashi karena Takaoka tidak bisa membaca pergerakan Nagashi dan Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Pada suatu hari, Koro Sensai akan mengadakan ujian dan akan memberikan keuntungan kepada para siswa. Setiap siswa yang mendapat nilai teratas dalam mata pelajaran akan memiliki hak untuk menghancurkan salah satu tentakelnya. Jadi ketika ia kehilangan tentakelnya, maka ia akan kehilangan sebagian kecepatannya. Ia pun tak bisa mengontrol lagi bayangannya. Dan jika dia kehilangan salah satu tentakelnya lagi, maka kecepatannya akan menurun dan melemah sehingga memberikan kesempatan besar untuk membunuh
Oh jadi Sejak sih saat gitu itulah, tuh kalau Guru Sensai tentakelnya mengajari dipotong persatu satu lagi, muridnya agar misalkan mendapatkan tentakelnya nilai dia bagus. tuh dipotong, Guru Sensai juga terus dia mengajari tuh cara mengatasi larinya kelemahan tuh dalam bidang lain yang tidak lemah, disukai terus oleh kalau para dipotong murid. satu lagi tuh jadi Beberapa lemah waktu banget. kemudian, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Namun para murid tidak membunuhnya sekarang. Mereka merencanakan membunuh Sensei selama liburan musim panas. Singkat cerita, pada liburan musim panas, para murid bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Wow, Mereka ada yang akhirnya memotong pisau, tentakel Koro Sensei. ditaliin. Setelah memotong tentakelnya, mereka melakukan aksinya, menyiapkan air, karena setelah selama ini mereka belajar, mereka pun jadi mengetahui kelemahannya Koro Sensei, yaitu air. Mereka menembakkan air di sekeliling Koro Sensei agar tidak bisa kabur, dan menembakkan peluru ke arah Koro Sensei. Namun rencana mereka gagal, karena Sensei merubah bentuknya menjadi kristal yang hanya bisa pecah selama 24 jam. Hah? Kristal? Di sisi lain, para murid tiba-tiba pingsan karena mereka terkena virus oleh ulah Takaoka yang datang. Dengan liciknya, Takaoka akan menyembuhkan teman-temannya dengan penawar yang ia punya dan dengan cara menukar Koro Sensei yang sudah menjadi kristal. Gak tahu. Dan tiba-tiba datang Itona mengejar Nagashi dan Karma yang membawa lari Koro Wah, Sensei. lihat tau guys, itunya Sedangkan makin para murid yang besar. lainnya merawat mereka yang terkena virus. Nagashi yang membawa Koro Sensei lalu memanjat ke sebuah tower listrik. Di sana ia bersama Karma melawan Itona yang sebenarnya Nagashi sudah memprediksi akan terjadi hujan. Maka dari itu ia sengaja naik ke atas tower agar Itona terkena air hujan, karena ia juga lemah terhadap air, sama seperti Koro Sensei. Namun Koro Sensei aman dari hujan karena berada dalam bola kristal. Nagashi pun lalu memeluk Itona dan melepaskan tentakel yang berada di kepala Itona. Nagashi yang kembali ke sekolah melihat teman-temannya yang sudah disandra oleh Takaoka. Dengan pintarnya, Nagashi berhasil menipu Takaoka, yang sebelumnya sudah menukar Koro Sensei dengan bola, sedangkan Karma menyelamatkan teman yang lainnya, dan berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya. Pada akhirnya, Koro Sensei dibawa ke sebuah tempat oleh pemerintah untuk dihancurkan. Saat sebelum diledakan, Koro Sensei memberikan kata-kata ke muridnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk guru selain melihat murid-muridnya tumbuh dan berkembang. Ia pun berterima kasih dan merasa senang bisa menjadi guru mereka. Dan penghancurnya berhasil. Para siswa pun sedih atas kehilangan Koro Sensei. Namun tiba-tiba Koro Sensei berada di belakang mereka. Kok ada lagi? Dan cerita kembali dengan Koro Sensei yang mengajar kelas 3E dan semuanya terlihat bahagia sambil menembak Koro Sensei. Sebelum cerita ini berakhir, Ona yang mengenakan jubah putih belum diketahui identitasnya dan film pun selesai. Oke guys, filmnya udah selesai, seru kan? Nah, jadi nanti ada lagi film terbarunya. Nah, kalian juga bisa nonton di YouTube ya guys. Oke, udah dulu, bye-bye.